Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan segera menyapa kita. Semua kaum muslimin ada rasa gembira yang sangat luar biasa untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Namun pertanyaannya, kenapa ada rasa kebahagiaan datangnya bulan suci Ramadan yang dirasakan oleh kaum muslimin? Dan yang paling penting, kenapa kita harus merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan? Ketika ada sebuah kebahagiaan, berarti di situ ada hikmah yang sangat luar biasa, ada kebaikan yang dahsyat yang akan kita dapatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih memberikan pemahaman kepada kita, kenapa kita harus berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Apa hikmah kebaikan yang kita dapatkan dengan datangnya bulan suci Ramadan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima faqad hurima." Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sungguh telah datang kepada kalian sebuah bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberkahi bulan suci Ramadan? Karena keberkahan Ramadan inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Karena keberkahan Ramadan, memang karena berkah di bulan suci Ramadan itu sendiri, yang kemudian di bulan suci Ramadan Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Di bulan suci Ramadan Rasul menegaskan pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu. Dan kemudian di dalam bulan suci Ramadan terdapat sebuah malam, terdapat suatu malam di mana kalau kita beribadah lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan barang siapa yang terhalangi dari kebaikan, sungguh dia terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa kebaikan, ada beberapa hikmah dan faidah yang kita dapatkan. Inilah yang menjadi dasar kita begitu bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak." Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makna berkah dijelaskan oleh para ulama, ziyadatul khair bil khair. Bertambahnya kebaikan dengan kebaikan. Artinya setiap bulan yang kita lewati semuanya ada kebaikan, tetapi di bulan suci Ramadan Allah tambahkan kebaikan. Apa salah satu bentuk kebaikan yang Allah tambahkan dari amal-amal kita di bulan suci Ramadan? Bahwa amalan kita di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, ada keutamaan yang sangat luar biasa dengan keistiqomahan kita menjaga salat 5 waktu. Dengan istiqomah kita menjaga salat sunnah, ada istimewaan yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, berdoa, berzikir di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kita. Bahkan ketika kita bersedekah, dilipat gandakan pahala dari sedekah kita. Maka Rasul pernah menegaskan, afdhalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Artinya keberkahan Ramadan Allah lipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah lipat gandakan dengan pahala yang sangat luar biasa yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa keberkahan Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian di bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Dan puasa sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Target tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertakwa, Allah memberikan segala kebaikan, kemuliaan kepadanya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian di bulan suci Ramadan, Rasul menegaskan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Peluang amal bagi kita, dengan amalan yang kita lakukan, kita berpeluang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa, balasan dari Allah Subhanahu wa taala al-jannah, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul menegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Artinya apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita mudah-mudahan kembali bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya apa? Sebenarnya bulan suci Ramadan Allah sediakan kepada kita untuk memberikan peluang kepada kita fokus dengan amal soleh, dan kita tidak punya kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak hanya kita menahan diri kita dari lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi juga kita menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, tangan dan kaki kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa, bahkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan hati kita pun selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berniat, berfikir, merencanakan, berhasrat dengan kebaikan-kebaikan, dengan iman dan ibadah, bukan keburukan-keburukan. Artinya tidak ada peluang bagi kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan karena kita sibuk dengan puasa, sibuk menahan diri kita dari segala macam yang membatalkan ibadah puasa, yang mengurangi kualitas amal ibadah kita, puasa kita, pahala kita di sisi Allah, sehingga syaitan tidak punya peluang untuk menggoda kita. Kalau syaitan tak punya peluang untuk menggoda kita, maka dia akan berputus asa dan kemudian kita tidak akan mudah tergoda. Kita semua senantiasa istiqomah dalam iman, takwa dan amal saleh. Kemudian Rasul menegaskan di bulan suci Ramadan terdapat sebuah bulan Lailatun khairum min alfi syahr. Terdapat sebuah malam di mana pada malam hari itu kalau kita gunakan dalam ibadah, kita gunakan melakukan amal soleh, maka ibadah dan amal soleh yang kita lakukan, baik sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar kepada Allah, maka apa yang kita lakukan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan sekitar 83 tahun lebih. Bayangkan hari ini siapa yang mencapai usia seperti itu. Bahkan Rasul dalam sebuah hadisnya menegaskan, umur umatku baina sittin wa sib'in. Umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Kalau hari ini kita pemuda-pemuda bersemangat dalam beribadah, lalu kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar di usia kita yang masih belia, yang masih muda, mendapatkan nilai pahala seakan kita beribadah 83 tahun. Hari ini kalau seandainya kita pernah melakukan dosa maksiat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mencoba untuk meraih Lailatul Qadar, lalu kita memperbanyak doa, beristighfar kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita sehingga kita berpeluang untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita kemudian tidak bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah, tidak bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas iman dan takwa, man hurima faqad hurima khairaha, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang Allah sudah berikan keberkahan di bulan suci Ramadan. Artinya jangan sampai datangnya bulan suci Ramadan kita buang waktu kita sia-sia, kita tidak mendapatkan apa-apa,
ilal ju' wal atas. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita songsong Ramadan dengan semangat, dengan perencanaan yang baik, dengan amal ibadah yang baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.